Dalam masyarakat sekarang tentu saja selalu ada tantangan. Nah, untuk menjawab tantangan itu antara lain dibutuhkan riset dari perguruan tinggi. Saat ini saya sedang berada di Universitas Diponegoro Semarang dan kita akan membongkar nih, kita akan mengulik nih apa sih riset yang ada di Undip ini dan bagaimana dia bisa berdampak dengan masyarakat. Nah, saya akan langsung diterima oleh tuan rumahnya Undip, Bapak Rektor Undip, Profesor Suharno. Halo Pak, apa kabar? Terima kasih Pak sudah menerima kami. Terima kasih telah datang ke Undip. Langsung aja nih Pak, ini di belakang kita nih kelihatan kayak workshop ya. Apa sih Pak sebenarnya? Kalau ini Teaching Factory dari sekolah vokasi ya. Kita inginnya kita membedakan diri ya antara yang akademik dengan yang vokasional. Dan ini vokasional ya. Vokasi kita berharap banget apa yang dihasilkan oleh kampus itu relate ya dengan kepentingan industri. Makanya di sini tulis itu banyak perusahaan-perusahaan yang supported ini TEVA ya, sehingga yang diajaran kita mudah-mudahan juga terserap industri, kebutuhan industri. Ya. Kalau untuk kebutuhan masyarakat, misalnya kesehatan itu juga ya Pak ya? Iya, jadi tahun kemarin kita men-launching 35 inovasi untuk hilirisasi. Jadi yang salah banyaknya itu adalah memang kesehatan ada. Dari Prof. Rifki itu dengan industri bisa membuat namanya bone graft ya. Bone graft itu tulang palsu. Tulang palsu. Dari kerang hijau. Ini sebentar lagi end of this year mudah-mudahan sudah produksi massal. Sekarang sedang proses untuk izin dari Kemenkes. Itu salah satunya ya. Ya, dan salah banyak lainnya masih banyak ya Pak? Dengkul dan lain sebagainya itu bisa karena selama ini kalau operasi-operasi ganti tulang dan lain sebagainya harus impor yang sangat mahal. Kita tantang pada teman-teman teknik mesin sama teman-teman FK kayak gitu masa nggak bisa sih kita gitu. Karena real kebutuhan masyarakat. Iya, real kebutuhan masyarakat dan mahal sekali. Dan kita punya ilmunya sebenarnya. Bisa harusnya. Ketika dipaksa gitu kok bisa ternyata. Dan jadi memang banyak. Bisa jadi ya, produk-produk kita sudah gitu ya? mulai banyak. Saya sudah signing dengan industri, tinggal mass production ya. Ya, mudah-mudahan kita mau tunjukkan ini loh nggak semuanya harus produk-produk Cina ya. Harusnya kampus-kampus itu bisalah kita gitu. Untuk masyarakat jadi untuk bisa masyarakat. Menekan harga biaya dengan biaya kualitas kesehatan. yang tidak lebih buruk loh. Dengan kualitas yang sangat oke juga. Dan jauh lebih murah dari produk Korea maupun luar negeri. Cina. Ya, yang terutama ya untuk bone graft itu ya. Misalnya itu ya. Yang lain yang jelas ya kayak produk-produk makanan. Kita sudah ngirim cukup besar volumenya di daerah bencana. Misalnya di Aceh. Produk kita juga banyak dipakai oleh BNPB. Makanan yang bisa dikonsumsi di daerah bencana. Iya, untuk ibu menyusui, ibu melahirkan, bayi, anak-anak kecil dan sebagainya dari Departemen Gizi. Dan itu juga sudah masuk market ya. Dipasarkan bebas. Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan sudah e-katalog. Luar biasa. E-katalog biar ini. Nah, Pak, salah satu inovasi yang bisa kita lihat di sini kan Bugikar ya Pak? Iya, Bugikar miliknya Vokasi ini. Ini punya Vokasi ya? Iya. Digunakan sendiri atau gimana Pak? Untuk ada sebagian yang dipakai untuk internal kita, kemudian untuk seluruh kampus ini kan kita sudah dilayani oleh BIS ya, oleh BIS gratis untuk mahasiswa. Salah satunya pakai dari Vokasi. Ini tuh buatan Iya. Ada juga bis-bis yang ini ya, bis-bis yang melayani setiap hari untuk semua rute ya. Kemana-mana ya, perpindahan dari kampus ke kampus. Ya, terutama dari Rusunawa ya, rumah susun mahasiswa hingga ke seluruh tujuan kampus dengan jam-jam yang tertentu ya. Per 15 menit sekali, salah satunya dilayani oleh Bugi dari kita boleh coba Pak? Boleh, ayo. Dan ini listrik Pak ya? Listrik ya. Jadi ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya. Itu memang salah satu yang di highlight Undip Pak? Iya, kebetulan kita ini kampus Green Metric nomor 2 se-Indonesia, nomor 23 secara global. Jadi kita udah 5 tahun berturut-turut juara 1.
Juara 2 ya. Juara satunya penyelenggara ya UI ya. Oh, oke. Itu artinya apa, Pak? Artinya kita standarnya oke lah untuk seluruh penggunaan air permukaan, kemudian untuk manajemen energi, untuk waste management yaitu persampahan. Kita termasuk yang berani deklarasi zero waste. Zero waste. Iya, kita sama sekali. Ya, kita sama sekali tidak mengkontribusikan sampah di TPS Kota Semarang. Oh gitu. Kayaknya nggak ada deh kampus yang berani untuk bisa mengolah 1-2 ton sampah setiap hari. 1-2 ton itu sudah bisa terolah semua, sudah bisa 100% termanfaatkan lagi. Iya. Wow. Jadi gasolin, jadi solar, kemudian jadi kompos. Oh ya, gitu ya. Ada di pengelolaan sampah. Kemarin hari Senin dikunjungi oleh Pak Mendikbudristek, Prof. Brian. Kemudian beliau katakan, wah ini terbaiknya lah. Percontohan ya Percontohan, Pak, untuk itu ya. Dan sudah ada lebih dari 10 universitas besar ya yang datang ke kita melihat penanganan sampah. Sampah. Ya, itu makanya kita termasuk yang bagus untuk Green Metric karena kita waste manajemennya bagus untuk pengelolaan sampah. Ya. Kita sampai di mana nih Pak sekarang? Ini di tempatnya Voca Water Factory. Jadi untuk tempat produksi minuman Voca. Minuman? Iya. Air minum berarti? Air minum yang setara dengan yang kualitas bagus yang ada di pasar itu. Kita berani bertanding. Oh iya? Oh iya. Kita lihat karena, langsung lah ya. Iya, karena desain dari teman-teman yang mengelola ini justru air minum itu hanya untuk menghilangkan dehidrasi. Kalau ditambah dengan mineral-mineral yang lain malah memberatkan ginjal. Oh gitu. Jadi sehingga tidak nambah. Emang benar-benar ya keren sih, katanya lebih sehat. Iya. Terbukti nggak Pak? Terbukti banget. Oh, terbukti banget. Saya tiap hari minumnya ini. Oh gitu, semua yang di sini ya? Semua di Undip minumnya Voca Water. Voca Water. Boleh kita lihat Pak? Ayo. Jadi air ini diproduksi dari apa Pak? Jadi kita ada air permukaan, kemudian diproduksi di sini. Ini memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Undip ya, masyarakat mahasiswa, dosen maupun tendik. Semua minimum requirement dan persyaratan technical dan kesehatan saya rasa sudah ada ya. Sudah memenuhi syarat. Bentuknya apa Pak airnya? Ada galon. Galon ya. Ada yang botol. Botol kemasan ya, dalam kemasan ya. Mohon izin Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan. Oh iya. Jadi produksinya setiap hari atau gimana? Setiap hari. Jadi kebutuhan kita ini kan 68.000 ya mahasiswa, 1.900-an dosen, 2.000 karyawan. Jadi di seluruh fakultas ditaruh galon-galon ini ya, dan seluruh meeting, seluruh macam-macam hal 100% dipenuhi dari sini. Dari produksi dari Voca Water. Oke, wow, luar biasa ya. Nah, Prof, saya dengar juga kalau air itu kan juga jadi kebutuhan yang sulit dipenuhi ketika bencana. Betul. Nah, itu gimana? Iya, alhamdulillah nih. Jadi kita sudah membangun 11 water treatment di pantai utara Jawa. Wow. Mulai dari Brebes, Pekalongan, Pemalang, Demak hingga Rembang. Jadi Jepara juga ada yang mesin sedang, ada yang besar, bisa memproduksi 200.000 liter per hari. Itu cukuplah untuk satu desa besar. Kalau di pesisir berarti air payau, Pak? Air payau bisa, air kotor banget bisa, air laut bisa. Jadi itu diolah menjadi? Menjadi air yang setara dengan ini. Setara dengan ini, jadi bisa dikonsumsi? Bisa dikonsumsi langsung. Dikonsumsi hasilnya, langsung? Ya. Untuk kebutuhan harian ya? Minum bisa, masak ya? Iya, misalnya di Demak itu kita memiliki 3 site besar-besar juga, karena di sana banyak kena rob ya. Terutama di Sayung, itu 1 dengkul ya. Itu, jadi air masuk Iya, benar. Itu benar-benar butuh air. Nah, kita ke sana bikin untuk seluruh masyarakat di desa tersebut. Sudah berapa lama, Prof? Sudah 2 tahun, sudah mau 3 tahun ini ya. Wow, luar biasa. Masih jalan ya? Masih jalan. Karena kita ada teknologi plasma dan sebagainya, memang diproduksi oleh teman-teman dari teknik kimia sendiri. Dan mesin kita masih jalan di PDAM Sumatera Barat. Dari awal bencana sampai sekarang. Bencana akhir tahun lalu? Iya, sampai sekarang masih.
Oh, jadi terus, kita suplai alat sana? Di Aceh juga masih jalan. Dan ini minggu depan pesanan BNPB, truk besar, water treatment 5, kita akan kirim ke daerah bencana. Pesanan dari BNPB. Kata Pak Jenderal Suharyanto sih produk kita paling bagus. Bisa air kotor banget, air payau, air siap minum. Jadi air bakunya bisa macam-macam ya, bisa diolah kemudian jadi air yang di Demak itu adalah embung-embung dari air rob. Air kotor dong. Tapi yang untuk di Cilacap, di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan yang sebulan lalu diresmikan oleh Ibu Titik Soeharto, Ketua Komisi 4 dan Pak Menteri IMIPAS, Pak Agus Andrianto, itu air laut beneran. Ngambilnya dari karena di sana ada 5.000 ya narapidana, 5.000 bapak-bapak binaan yang cukup untuk memenuhi mereka. Cukup lebih dari cukup untuk satu pulau. Jadi bisa mandiri ya. Bisa. Dan di sana pakainya solar panel ya. Untuk hal-hal yang jauh dari PLN, kita pakainya solar panel. Jadi solar panel itu cukup untuk menggerakkan mesin kita itu ya. Pengolahan air. Ada contoh yang besarnya ada di Jepara sih. Sehingga ini juga kita sedang dalam pengerjaan besar di Maluku. Maluku juga kepulauan ya? Iya, Pak Gubernurnya udah datang ke kita kira-kira 2 bulan yang lalu. Di sana susah air juga? Sama. Jadi teknologi pakai solar panel, kemudian airnya untuk kebutuhan di kepulauan-kepulauan yang emang agak susah air. Seperti di Nusa Kambangan itu kan susah. Betul juga. Susah. Makanya Pak Menteri IMIPAS minta kita ke sana. Terus ini juga proses berikutnya kita diminta untuk ngatasi sampahnya. Terus kita juga kita bergerak ke Kendal juga diminta mengatasi untuk lapas yang besar sekali. Jadi ada beberapa rencana pengembangan. Iya, termasuk yang di Morowali in proses juga ya. Dari Pak Bupatinya, di Riau juga. Banyak sekali nih undip se-Indonesia. Jadi dari satu penelitian, dari satu riset itu bisa menyebar ke mana lokasi masyarakat yang membutuhkan. Betul. Gitu ya? Selain 11 yang sudah terbangun di Pantai Utara, di Maluku, Morowali in proses, Sumatera Barat masih jalan, di Aceh masih jalan, di Nusa Kambangan sudah operasi sangat bagus, sama 5 truk yang minggu depan kita serah terima. Pak, amit-amit ya Pak terjadi bencana lagi gitu, dan memang kemudian menyebabkan kesulitan air di lokasi bencana itu. Undip siap nih Pak siap untuk banget. kirim. Ini yang paling baru, minggu lalu kita presentasi di Pak Menteri Bappenas, beliau minta kita untuk desa nelayan mandiri. Di banyak sekali. Jadi sudah ada titik-titik yang itu ya Pak? Titik-titiknya untuk nelayan merah putih ya. Oke. Desa nelayan mandiri. Desa mana? Kita boleh lihat Pak? Boleh. Nah Pak, ini kalau dilihat kan galon-galon air ya Pak ya. Ini kalau setahu saya sih Pak, koreksi saya kalau salah Pak, galon air ini punya masa pakai. Artinya mungkin bisa diisi ulang, kemudian sampai pada isi ulang tertentu dia harus diganti. Nah kalau tadi kan Bapak juga menyebut soal zero waste. Nah itu gimana Pak kalau di sini? Ini kan plastik semua gitu. Iya. Kalau plastik Undip itu 100% bisa diolah jadi gasolin. Jadi semua VR kita, semua potong rumput semua sudah 100% nggak usah beli dari sampah kita. Kalau ini malah laku kan? Kalau udah sendiri. Masa tertentu udah nggak bisa dipakai malah laku untuk kita, malah ada rupiahnya. Jadi malah tidak nyampah gitu ya Pak ya? Iya, tidak nyampah, malah kita butuh untuk aktivitas ini juga ya Pak ya? Betul. Ini kan besar ya Pak ya, kalau di sini. Kalau misalnya dibawa pergi keluar untuk daerah bencana atau yang temporary lah gitu, masalah itu ada ya Pak ya? Ada, yang mobile. Tadi, yang sekarang sedang dipesan oleh BNPB 5 truk besar, mudah-mudahan minggu depan kita udah serah terima, yang mau dibawa ke daerah bencana di Aceh, yang sekarang juga masih jalan, bisa mobile, bisa on-site seperti ini. Jadi nggak sebesar ini ya Pak ya? Agak sebesar ini, truk. Sebesar truk bisa. Mobile. Itu untuk medium ya. Tapi kalau yang agak besar-besar ya yang di Jepara itu. Memang perlu ruang besar ya. Dan memang untuk kebutuhan hampir seluruh daerah Teluk Awur bisa dipenuhi oleh water treatment kita. Kapasitas lebih besar mungkin ya. Bisa 200.000 liter per hari. Oh iya, wow. Ya, satu kampung besar bisa lah. Bisa terpenuhi ya? Bisa. Jadi artinya mandiri juga tuh Pak ya dari sisi kebutuhan airnya ya.
Nah Pak, ini kan banyak kardus-kardus air ya Pak ya. Ini apakah hanya untuk kebutuhan internal atau akan dikomersialkan juga Pak? Yang kita ini untuk kebutuhan Undip sendiri, terus kemudian kita sedang coba untuk memenuhi hotel yang kita punya. Kita memiliki 2 hotel ya, Horizon Antawirya yang ada di Semarang dan di Jepara. Kita coba dulu deh pakai milik kita sendiri. Tapi dari sisi kualitas sih jaminan dari beliau lah bahwa ini keren lah. Keren. Nah Pak gini, kalau misalnya ngolah air dan memasarkan itu kan sebenarnya hal yang berbeda ya. Itu kalau di Undip ini satu penelitian itu hanya melibatkan satu fakultas atau akhirnya ada cross lintas gitu ya? Iya, lintas. Sekarang multi angel, multi perspektif ya. Misalnya kayak Voka, ini pasti teman-teman dari teknik kimia, dari vokasi, dari teman-teman manajemen, administrasi bisnis, kumpul dari satu. Ya, produksi dan do marketing ya. Meskipun untuk marketing kita sudah memiliki captive market, yang itu udah huge, udah besar sekali. Tapi mudah-mudahan nanti makin bisa untuk merambah keluar karena kami sangat yakin dengan kualitasnya ya Pak ya. Nah apa kalau lihat kan tadi juga mesinnya tuh kayak industri banget ya. Itu juga jadi bagian atau peluang bagi mahasiswa untuk magang kah atau untuk bekerja merasakan seperti kerja di industri gitu? Iya betul, saya rasa ini magangnya dari anak-anak mahasiswa juga di tingkat akhir. Kan kami sangat percaya diri karena ada teknologi ozon dan teknologi plasma yang itu totally different lah dengan yang ada di luar. Jadi kami sangat yakin kampus mestinya bisa memproduksi lebih baik lah. Lebih baik dengan itu ya Pak ya. Tingkat riset yang lebih baik harusnya bisa dieksekusi lebih baik. Hasilnya juga lebih baik. Harusnya lebih baik. Ya, yes. Pak ya? Nah ini Pak, kalau yang namanya riset nih ya, setahu saya ya, belum tentu sekali uji coba berhasil. Kadang uji coba gagal, atau misalnya percobaan pertama baru dasarnya dulu, harus ada penelitian lanjutan, harus ada cross-nya, ada apa gitu. Itu kan selain waktu, ada juga tenaga, ada juga uang Pak ini yang diperlukan. Ini gimana sih kampus ini mendanai penelitiannya? Undip ini termasuk alhamdulillah ya untuk paten terbanyak, paten sederhana tahun 2025 paling tinggi se-Indonesia. Oh iya. 1000 something lah ya, 1200-an. Itu hasil internal sendiri? Hasil internal, tapi kita sangat yakin emang tidak semua bisa implemented ya di pasar. Kami targetkan 10% aja udah bagus banget. 100 ya Pak ya? Kalau itu dari sudah 1000 sangat ya? berat. Makanya yang sudah sangat menonjol ya itu tadi yang saya sampaikan. Makanan di daerah bencana untuk anak ibu hamil, menyusui, kemudian untuk Voka, kemudian water treatment. Saya rasa se-Indonesia dari BNPB sudah pesan beberapa provinsi, kabupaten, kota, PU sudah. Terus ini yang sedang jalan Bongraf. Ya, terus ada lagi, tapi kami mudah-mudahan akhir tahun yang untuk cuci darah. Kami sudah sukses membuat ya bahan-bahan untuk cuci darah itu, hemodialisa. Mudah-mudahan akhir tahun ini ada kejutan dari Undip nanti. Karena ini loh, Pak. Sudah karena risetnya sudah selesai, tinggal nunggu izin edar dari Kementerian Kesehatan. Oh begitu Pak. Ya. Nah tadi kan disebut juga beberapa elemen ya seperti BNPB atau pemerintah daerah. Kalau dengan perusahaan gimana sih Pak? Karena kalau yang saya tahu nih ya, riset-riset itu juga bisa jadi memasar keluar, digunakan lebih banyak orang dan akhirnya menekan biaya atau misalnya mengembalikan lagi potensi riset pengembangan lanjutan itu. Kalau juga ada kolaborasi dan dunia usaha. Sejauh mana Pak Undip Pak? Nah itu tadi yang hemodialisa untuk cuci darah dan lain sebagainya. Itu sudah dengan perusahaan, dengan swasta. Kemudian untuk bone graft, untuk ini dengkul, skrup dengkul dengan swasta juga. Di FK dan teknik mesin, mudah-mudahan ini dengan swasta murni sih. Nanti mudah-mudahan akan mass production-nya, kita memiliki patennya, produksi oleh mereka, kemudian ada institutional fee, bisa masuk Universitas Diponegoro. Jadi tetap harus swasta, Mbak Rita. Dan pendapatan itu bisa untuk pengembangan bisa ini ya, untuk riset berikutnya untuk riset berikutnya.
Tapi memang diakui Pak ya bahwa riset itu butuh dana yang nggak dikit ya. Nggak dikit, betul. Dan panjang. Dan panjang banget. Panjang tuh sampai tahunan bahkan iya, ya, Pak iya, ya? multi years lah kebanyakan. Multi years Pak. Tapi kalau ini udah hasil produk akhir, berarti kita teman-teman udah bisa memproduksi plasma. Ya sebentar lagi lah untuk ada benar-benar pabrik berdiri itu ya Pak. Plasma gitu. Ya. Pak, kalau kita tahu nih Pak ya, perguruan tinggi itu kan sebenarnya gudangnya orang pinter gitu ya, yang meneliti dari teori, kemudian praktek percobaan, terus macam-macam riset-riset mendalam gitu ya. Nah, gimana sih Bapak ini sebagai pimpinan tertinggi nih ya, bisa mengolaborasikan berbagai potensi dan juga mungkin melihat kebutuhan masyarakat kayak tadi di daerah pesisir itu ternyata air nih yang penting banget nih, daerah bencana juga air nih yang penting. Gimana sih Pak caranya bisa gabungin semua ini? Ya, jadi dosen ini kan harus bagus dalam mengajar, education. Pasti. Kemudian yang kedua research, harus publish ya. Kalau sekarang era Scopus lah ya. Kemudian ada pengabdian dan masyarakat. Selama ini saya sudah bilang ke teman-teman dosen, please jadi guru besar itu bagus, tapi itu hanya untuk individu dan lembaga. Geser dikit dong, tendang dikit dong, biar apa? Bermanfaat untuk masyarakat. Karena selama ini ya kita agak jengah aja. Ini produk yang kayak gini kita nggak bisa buat toh gitu. Masa sih gitu. Masa sih gitu. Jadi saya challenge teman-teman yang kayak gini nggak bisa ya gitu. Bisa Pak Rektor, tolonglah makin fokus untuk misalnya dari rumah sakit ada masalah apa, rupanya kita baru tahu, oh tadi ada tulang bohongan itu ternyata impor. Bisa nggak sih? Bisa, malah kita lebih bagus daripada tulang sapi, kayaknya lebih bagus lagi dari kerang hijau. Oh, kita melimpah di Jepara gitu, kita kan punya kampus di Jepara, ya udah seperti itu. Jadi dorongan sedikit agar teman-teman juga mulai melirik market ya, pasar. Yang selama ini kita kalau udah jadi udah jadi guru besar, kayaknya udah selesai. Capeknya ya, udahlah gitu. Tapi selama ini bisa begitu, tapi lama-lama coba dikit deh. Dorong sedikit ya, jadi ada sebuah manfaat yang lebih luas dirasakan oleh masyarakat. Betul. Kalau kita nggak pernah bergaul dengan masyarakat, nggak pernah bergaul dengan industri, kita tidak akan pernah bisa mengetahui sebenarnya masalah apa toh yang ada di industri, yang ada di masyarakat. Khawatir sekali kita ini mendidik yang kita ke selatan, industrinya ke utara. Nah itu betul. Kita inginnya agak dekat lah. Kita makin dekatkan dengan asosiasi, dengan industri, makanya Teva tadi bisa terlihat banyak sekali yang supported by pabrik ini, company ini untuk usaha kita biar nggak terlalu berjarak lah antara kampus dengan industri. Jadi kampus menjawab kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat. Yes. Nah tadi kalau Bapak bilang bergaul ya Pak, gimana sih caranya sebuah institusi pendidikan ini bisa dengar gitu, kebutuhan masyarakat tuh apa, terus oh ternyata ini tuh kayaknya kita punya potensi ini. Gimana Pak caranya? Oh iya, banyak cara. Yang pertama mereka sering kita undang ya untuk kuliah tamu. Mereka tuh siapa Pak? Teman-teman di industri. Oh, teman-teman industri, oke. Saya banyak di asosiasi juga ya. Ya. Di PMSM dan lain sebagainya lah, yang manajer-manajer. Saya sering undang juga. Datang dong ke kampus untuk kasih lesson learn lah ke anak-anak saya. Nanti, oh Pak, ini bisa dikerjasamakan nih, ini bisa nih, bikin ini bisa nih, ya gitu-gitu. Tapi kita harus proaktif ya. Kalau menunggu perusahaan datang, ya enggak lah, mereka udah sibuk lah. Kita lah yang harus say hi, kemudian membangun relasi, kemudian mereka dengan bahagia merasa terbantu oleh kita. Nah Pak, bagaimana Pak caranya biar komunikasi luas dan sering itu kemudian juga bisa memberikan impact bagi perusahaan. Perusahaan yakin gitu loh, saya mesti kerja sama. Yang paling utama adalah mereka harus mendapat manfaat dari orang kampus. Tanpa itu ya kita malah ngerepoti dia. Kerja sosial ntar Tapi ini yang perusahaan sangat besar di Sidoarjo, Jawa Timur itu yang sekarang ngejar-ngejar kita. Oh gitu? Ya karena begitu banyak produk kita yang jelas di mata dia
Pak, ini ambil 10% aja dari market yang dikuasai oleh produksi Cina sama Korea, Pak. Udahlah, produk Undip jauh lebih bagus, Pak. Saya udah signing juga, perusahaan sudah datang ke sini juga. Ya, ini kayaknya prospektif, karena mereka merasa mendapat manfaat daripada impor. Kayaknya produk kita lebih bagus. Ya belum banyak yang kayak gitu ya, tapi dari satu perusahaan aja produknya bisa sangat banyak banget, Mbak Rita. Hampir semua operasi di rumah sakit itu banyak bisa dipenuhi oleh produk dari teman-teman Fakultas Teknik Mesin sama Kedokteran. Pak, sebagai akademisi nih Pak, yang udah lama nih ya menggeluti dunia pendidikan nih, Bapak punya itu nggak sih, apa kayak impian yang sebenarnya atau mungkin cita-cita dari apa entah gitu, bisa nggak sih sebenarnya kita tuh sebagai sebuah bangsa itu mandiri gitu ya, nggak banyak tergantung dari impor gitu, dan memang ini kolaborasi itu intinya. Pernah nggak sih Pak kebayangin yang kayak gitu? Bayang banget. Saya juga banyak mendapat inspirasi. Tahun ini kita diundang oleh Kedutaan Cina mengunjungi 6 universitas yang bagus-bagus ya di Cina. Kemudian bulan berikutnya kemarin juga saya diundang di Taiwan oleh perusahaan oleh universitas yang TOP BGT lah di Taiwan. Bulan kemarin saya ke Jerman juga, sama ternyata Cina, Taiwan, Jerman itu simbol-simbol perusahaan itu ada di kampus. Kampus itu ada di perusahaan. Oh gitu. Nama Profesor X menemukan ini, kami pakai, ada ditempelnya di perusahaan. Jadi saling ya. Saya mimpi banget. Kami sedang membangun, mudah-mudahan ya akhir tahun ini sudah selesai, Undip Manufacturing Center. Semua proses produksi ini akan saya geser dalam satu tempat. Cita-cita kami, mungkin nanti ada perusahaan A, B, C, dan sebagainya di Undip Manufacturing Center. Mimpi banget. Kalau itu bisa, kayaknya rasanya nggak mustahil lah kita bisa menjadi bangsa yang besar. Seperti yang saya lihat di Cina, di Taiwan, di Jerman. Provinsi yang maju itu selalu didukung oleh universitas lokal setempat. Wah, mereka kan bersaing ya, ada Tianjin, ada Shanghai, ada ini, itu selalu ada itunya. Bayangan saya kalau ada Undip ini mestinya Jawa Tengah bisa banyak memproduksi, setidaknya Jawa Tengah yang menghasilkan nilai tambah. Ini loh. Betul. Itu akan jadi bangsa besar. Kalau apa? Kalau kampusnya udah mulai bergerak. Karena kampus ini adalah pusat keunggulan, Center of Excellence. Kalau kampus nggak bergerak, habislah bangsa itu. Kenapa? Orang-orang terpintar ada di kampus, kampusnya tidak menghasilkan, ya wassalam. Cuma ini ya Pak, kalau cuma rutin aja ya Pak ya, terima mahasiswa, belajar selesai gitu. Kayaknya kok enggak banget ya. Harusnya kita bisa dorong lebih lah. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa melihat Undip Manufacturing Center, pabrik. Wah. Oh, ini nih produksi dari Voka. Oke Pak. Habis kita ngobrol ya Pak, kita minum dulu ya Pak ya. Ini keren banget. Jadi udah dikemas, sudah ada segelnya juga. Kemudian ada merek Vokanya ya. Iya, dan semua persyaratan kesehatan, izin edar dan lain sebagainya. Betul. Sudah. Kami nggak berani dong jual kalau kalau bikin diare orang gimana? Iya. Dan untuk mengetesnya Pak Rektor kan minum Ini minuman harian saya minum harian ya, Pak. Wah Pak, ini udah habis nih Pak. Kalau di Undip nih saya nggak berani buang sembarangan nih Pak. Ini gimana sih Pak? Kalau tadi dibilang zero waste itu kayak gimana Pak? Harus dibuang di tempat sampah. Ini ada jenis-jenisnya. Oh, dipisahkan ya? Organik, anorganik, residu berarti di sini. Kita yang botol plastik ya Pak? Botol plastik, ya. Oke. Ini 100% kita olah. Benar-benar 100% Undip nggak nyampah. Undip tidak menyumbangkan sama sekali untuk TPS Jatibarang Kota Semarang. Oh gitu lah. Terus gimana Pak ini? Ini diolah di ada sebelah. tempat. Iya, namanya TPST. TPST tempat ya, Pak? Pengolahan sampah terpadu. Nah Pak, kadang kan kalau di beberapa daerah gitu ya, tempat sampahnya dipisah, tapi pengolahannya digabung, truknya gabung ya truk sampahnya gitu ya. Kita enggak. Kalau gini emang Kita enggak. Kita benar-benar dari unit
sudah terpisah, yang anorganik nanti jadi gasolin. Gasolin ya Pak? Ya, oktannya bagus banget loh Mbak Rita. Oh iya? Udah ada contohnya di sana. Oh, sudah bisa. Dipakailah untuk mobil-mobil kita sendiri. Oke, jadi untuk mencukupi kebutuhan dalam kemudian juga ya, yang organik, sisa makanan, kita olah jadi kompos. Dan di sana ada maggot, ada ikan, betul. Ayam, macam-macam ya. Itu jadi ini benar-benar circular economics. Iya. Semuanya hasilnya bisa untuk dipakai nilai tambah. Ya? 100% Undip. Oke. Nah Pak, itu tadi kalau saya tidak salah, pas saya lihat di sana itu juga ada peternakan. Iya. Emang mau buat apa sih Pak? Apa ada MBG di sini Pak? Kita ala MBG punya ya. Kita namanya food truck. Oh, food truck apa itu Pak? Itu mandiri oleh Undip. Kita menyediakan per tahun 7 miliar untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang kurang mampu. Yaitu mahasiswa pemegang KIPK. Oh. KIPK kita sekitar 1.800 per hari, dan makanannya keren banget karena yang menyiapkan adalah dari Departemen Gizi. Oh, dari Departemen Gizi. Ya, jadi salah satu cara mereka praktek gitu. Iya, kita sudah 5 tahun ala MBG, yaitu food truck, tidak ada yang keracunan ya, alhamdulillah. Itu yang penting lah ya, dan jaminan kalau ya. lihat di medsos kita, alhamdulillah keren banget. Oke, jadi Pak, tadi juga terkait ini nih, ini kan berarti subsidi untuk mahasiswa yang kurang mampu ya, dikasih makan gratis siang setiap hari. Sekali makan gratis setiap hari. Tadi saya juga mau kepikiran Pak, gini Pak, kalau kampus itu butuh biaya untuk pendidikan, riset dan macam-macam itu, tentu kan dananya besar Pak. Itu apakah nanti uang masuk, aku mau kuliah di Undip tapi mahal gitu, gimana sih Pak? Enggak. Jadi kita sudah 8 tahun UKT Undip itu nggak naik. Oh gitu. Dan memang nggak boleh naik. Tapi kita pembangunan banyak juga, ada yang dibiayai oleh Bayan Resources, ada oleh Jarum, ada oleh alumni-alumni. Banyak sekali. Kalau pakai UKT mahasiswa kayaknya pasti kurang ya. Karena kita kayak membangun gor gede banget, itu kan mahal banget. Itu internasional semua loh. Misalnya kayak basket dan sebagainya, itu dari sebagian dari alumni, sebagian dari CSR perusahaan. Jadi kalau sekali lagi mengandalkan dari mahasiswa kayaknya kurang. Untuk jadi bagus lah ya. Makanya kita banyak riset kolaborasi. Jadi itu the power of collaboration. Yes. Salah satu benefitnya itu ya Pak ya. Betul. Kita dengan Uni Eropa dapat 2, dengan Jepang dapat, dari Harvard University, dengan Liverpool University kayaknya banyak sih. Untuk misalnya stunting dengan ini, Harvard dengan logam berat di Pantai Utara. Wow. Misalnya kayak water treatment dengan Australian National University, Australia dan lain sebagainya. Jadi ada yang dengan swasta, ada yang dengan kampus juga ya Pak yang lain. Dan sekarang riset-riset perikanan, kelautan, kemudian tropical disease, penyakit-penyakit asing kayaknya Undip udah cukup menonjol ya. Dalam arti banyak partner asing yang datang ke sini. Nah Pak, tadi saya diinfo juga nih Pak, salah satu gedung yang baru itu di bagian atasnya tuh ada solar panel ya Pak. Itu memang sengaja didesain gitu atau untuk mencukupi energi juga? Betul. Jadi gedung-gedung baru kita sekarang udah memenuhi standar green ya. Gitu. Oleh pihak yang berwenang. Pertama adalah penggunaan air tanah, air dalam sangat kita kurangi, makanya di air minum ini salah satunya. Ini kita ada embung-embung untuk menahan air hujan ya, untuk air permukaan. Kemudian juga kita makin banyak yang pakai solar panel. Solar panel ya? Iya. Nah Pak, salah satunya kalau masih ngomongin soal air nih Pak, selain air minum kan juga kita perlu untuk cuci tangan, untuk toilet, apa segala gitu, itu airnya dibuang juga dong Pak? Nah kalau di Vokasi ini udah jadi contoh nih, semua 100% bisa reverse ya. Kita pakai kembali. Jadi kalau teknologi di Singapura yang gitu-gitu kita bisa. Jadi sebenarnya bukan hal baru ya Pak ya. Dan itu benar-benar bagus. Benar-benar bagus ya, sudah ada. Hanya kita kadang-kadang pemerintah mau nggak gitu. Kamu sadar loh gitu. Betul. Jadi Pak, kalau misalnya saya lihat ya, sebenarnya kampus ini kan jadi kayak apa ya, inventory penelitian atau entah udah jadi atau baru awal, itu kan banyak banget ya Pak. Jadi sebenarnya tinggal
misalnya pemerintah daerah punya problem apa gitu, tinggal tanya dulu ya, setidaknya tanya dulu ya, komunikasi atau usaha gitu. Kami sangat siap ya. Kami juga mahasiswanya besar, kami juga sangat ready untuk KKN tematik. Beberapa sudah minta sih, yang punya UMKM banyak, yang kita terjunkan anak-anak dari informatika, teknik komputer, bisnis digital. Kemudian di Brebes beberapa tempat tentang stunting kita terjunkan dari FK, dari FKM. Sebenarnya kita sudah mulai ya, sudah masuk. Makanya kemarin kita nomor 1 untuk kampus paling kolaboratif ya oleh pemerintah Jawa Tengah. Karena kita hampir semua aspek. Ini kita dapat penugasan garam, enceng gondok, rumput laut, kita juga kerjain juga bersamaan ya dengan water treatment ini. Oke. Nah itu berarti Bapak punya harapan semua problem, atau bukan semua lah ya, banyak problem yang ada tantangan bisa solve bareng-bareng. Bareng-bareng. Kita nggak bisa loh sukses sendirian. Kita mesti kolaborasi. Dan saya rasa kampus itu sangat layak untuk diajak. Kita juga gratis kok. Oh gitu ya Pak. Nah Pak, kalau di internal sendiri Pak, ini kan banyak kampus, tugasnya banyak, ada pendidikan, ngajar seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau dikasih challenge baru untuk bikin penelitian tuh bagi insan Undip nih jadi beban atau malah jadi tertantang gitu Pak? Karena sekarang itu is a must ya, jadi wajib sih. Hanya kita akan arahkan untuk proses-proses penugasan tadi, garam, rumput laut, enceng gondok, water treatment, kemudian apa-apa yang sekarang ini menjadi fokus pemerintah daerah. Dana kita dari internal kan besar, sekitar 70 sampai 80 miliar, cukup besar juga. Jadi riset-risetnya sekarang ada purpose, ada arahnya, tidak nyebar sesuai dengan kompetensi dosen yang 1.900 itu. Waduh, nanti nyebarnya kemana-mana, nanti kita nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kumpul, multi bidang, mudah-mudahan kita ya pelan-pelan sih, solve ini mudah-mudahan bisa ada harapan kita. Jadi kalau misalnya sebagai akademisi udah tahu ya targetnya, oh saya nih kalau bikin gini tuh kira-kira mau mencapai ini, mau solve ini gitu. Itu lebih terarah dan lebih mungkin ada ini ya, passion ya, kalau saya meneliti sesuatu, entah itu gagal, entah itu berhasil atau harus dikembangkan gimana-gimana, ada tujuannya gitu ada, ya. Udah jelas nih pasti nih pakai ya. Iya, misalnya kayak KKN kita sekali ngirim 9.000 mahasiswa, itu sekarang hampir semua tematik ya. Tematik itu emang dari sisi pembiayaan lebih berat, tetapi saya rasa dari sisi hasil lebih maksimal. Karena sesungguhnya pemerintah daerah kan ini tadi, kami ingin fokus pada ibu hamil menyusui, stunting, peningkatan naik kelas UMKM, itu udah beda-beda. Dan yang kita kirim memang beda. Misalnya ada beberapa pemerintah daerah yang minta untuk evaluasi gedung-gedung tuanya. Kami yang kirim teknik sipil, arsitek, dan lain sebagainya. Atau di beberapa, mohon maaf, ada yang pesantren, ada yang itu juga kita kirimnya teman-teman yang dari sipil ya. Karena kadang-kala masyarakat membangun, mungkin measurement-nya agak cincai gitu ya. Itu tidak memenuhi mengorbankan keselamatan ya Pak. Keselamatan. Ini banyak juga dari instansi, dari organisasi massa juga yang minta, Pak Rektor minta dong untuk teliti pondok pesantren saya dan lain sebagainya. Karena ada problem di situ, mereka tahu akademisi. Sebelum kita berpisah nih, tadi udah ngomong banyak banget nih, kira-kira ada pesan apa nih Pak untuk dunia pendidikan maupun pihak-pihak yang bisa diajak kolaborasi gitu? Ya, kalau bagi pemerintah daerah, please, monggo Undip sangat terbuka untuk banyak kerjasama, dan kami juga dorong teman-teman dosen, please, jangan nyari kum doang untuk jadi guru besar. Itu keren untuk Undip, tapi dorong dikit dong. Biar apa, masyarakat juga tidak melihat kita itu kayak menara gading ya. Kita mudah-mudahan bisa ikut terlibat. Sedikit banyak mungkin masalah nggak akan selesai dalam satu waktu. Tapi setidaknya empatik kita, kontribusi kita, itu menjadikan ada dialog untuk apa? Yang menyelesaikan bareng-bareng. Dan itu saya rasa poin yang penting ya, hasil dari sebuah kolaborasi. Iya betul-betul, dan bagi mahasiswa juga jadi ini ya, nggak cuma sekolah aja ya Pak, tapi ada yang dituju. Terima kasih sekali Bapak Rektor atas bincang-bincangnya. Semoga ini menginspirasi ya. Amin. Dan semoga Undip terus maju. Terima kasih. Salam. Aturun. Sampai jumpa, sahabat Kompas.